Untuk tipe soal penalaran umum ini, ada tipe-tipe soal bacaannya itu berupa suatu informasi, ada juga bentuk soalnya itu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kamu. Bagaimana kamu menyimpulkan suatu kegiatan dalam bacaan tersebut gitu. Jadi entah itu dalam bentuk kesimpulan, entah itu dalam bentuk pernyataan yang pasti benar, paling mungkin benar, mungkin benar. Itu adalah penalaran. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana nih persiapan kamu untuk UTBK 2023 kali ini? Apakah kamu udah menguasai soal-soal penalaran umum? Kalau kamu tahu bahwa soal penalaran umum itu yang ada di TPS, itu ada 3 tipe soalnya. Penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Perbedaannya untuk penalaran induktif dan deduktif itu dilihat dari tipe bacaannya. Kalau induktif berarti kalimat intinya atau kalimat pengkhususannya itu ada di kalimat awal. Nah, itu untuk tipe induktif. Sedangkan kalau deduktif, di bacaannya itu pengkhususannya ada di kalimat terakhir. Selain itu, ada juga tipe penalaran kuantitatif. Beda ya sama pengetahuan kuantitatif atau PK. Itu ada subtesnya sendiri. Kalau untuk penalaran kuantitatif, ini masuknya ke PU atau penalaran umum. Untuk tipe soal di penalaran umum kali ini, kakak akan bahas tentang soal-soal yang seperti ini nih, pasti salah. Murid-murid kakak juga pasti pada bingung nih. Ada kata-kata pasti salah, ada kata-kata paling mungkin salah, ada juga yang mungkin salah. Jadi kamu harus tahu, kalau pasti itu udah jelas-jelas fakta. Fakta bahwa itu bener-bener salah banget gitu. Kalau paling mungkin salah berarti yang memungkinkan tapi paling. Jadi kesalahannya itu udah hampir mendekati fakta gitu. Tapi belum sampai fakta banget karena ada kata-kata paling mungkin. Oke? Tapi kalau mungkin salah doang, ini full merupakan suatu asumsi. Jadi kamu harus bisa membedakan untuk tipe-tipe pasti salah, paling mungkin salah, dan mungkin salah. Setelah kamu perbanyak latihan soal untuk tipe-tipe ini, lama-lama kamu akan mengerti bedanya apa. Oke? Nah, sekarang kita lihat di bacaan ini. Dia minta pasti salah. Berarti bener-bener secara fakta bahwa ini bener-bener salah banget. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Dia bilang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terluas, kata-kata terluas sama terbesar sama atau enggak? Ya, kalau konteksnya kepulauan terbesar berarti dapat dikatakan juga luasnya. Berarti sama Kak pernyataan itu. Oke, sama. Berarti ini benar ya. Selanjutnya, ada sekitar 10.000 pulau yang tak berpenghuni. Di sini katanya ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Ada 17.000 pulau, terus yang diantaranya ada 7.000 yang berpenghuni. 7.000-nya berpenghuni. Berarti selisihnya ini itu adalah pulau-pulau yang tidak berpenghuni kan? Selisihnya berapa? 17.000 dikurang 7.000 itu 10.000. Berarti 10.000 pulau itu tidak berpenghuni.
Berarti pernyataan ini benar atau salah? Ya, benar. Kak, kan di bacaan itu nggak ngomongin tentang pulau yang tidak berpenghuni. Hati-hati nih sahabat GP semua. Kalau misalkan kamu udah ngelihat suatu angka di penalaran, itu kamu harus dengan cepat memahami maksud penalarannya itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk membantu kamu bernalar dengan cepat. Kalau misalkan 17.000 pulau dan ada 7.000 yang berpenghuni, berarti sisanya tidak berpenghuni dong. Secara nalar dan secara logika itu udah jelas. Jadi gak perlu sama percis sama pembacaan. Berarti ini benar ya. Oke, yang diminta apa? Pasti salah. Selanjutnya, setiap pulau di Indonesia dikelilingi oleh perairan sehingga Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Di sini udah jelas-jelas bahwa ngomongin tentang poros maritim dunia. Di sini udah jelas-jelas ngomongin dia itu sebagai negara maritim. Berarti pernyataannya benar atau salah? Benar ya? Ya, ini pernyataannya benar. Di sini juga ada kata-kata sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia. Ini sama ya kayak opsi A ya. Kata-katanya malah sama percis. Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Ini sama percis nih. Kalau sama percis ini adalah pasti benar karena sama percis banget. Sama percis sama di bacaan. Itu pasti benar. Selanjutnya, yang D. Indonesia berpotensi besar menjadi pusat peradaban dunia. Ini ngomongin peradaban nggak? Dia ngomongin sebagai poros maritim dunia, bukan ngomongin peradaban. Jadi kata-kata pusat peradaban ini salah. Yang benar pusat maritim dunia atau poros maritim dunia. Ya, berarti apakah pernyataan ini pasti salah? Ya, bener-bener salah Kak. Karena ini ngomonginnya maritim. Gak ngomongin tentang peradaban, gak ada bacaan ngomongin tentang peradaban. Ya udah, berarti jawabannya yang D karena udah jelas-jelas salah. Terus yang ini, hanya 7.000 pulau yang berpenghuni di Indonesia. Nih 7.000 pulau yang berpenghuni di Indonesia, ini adalah pernyataan yang pasti benar. Ingat ya, yang dia minta adalah pasti salah. Jadi jawabannya yang D. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Selanjutnya, kebalikannya nih, pasti benar. Ingat ya, ada juga yang paling mungkin benar. Oke? Ada yang tipenya paling mungkin benar, ada juga yang tipenya mungkin benar. Sama seperti yang tadi kakak bilang, kalau pasti benar udah jelas-jelas faktanya. Udah jelas-jelas sama percis faktanya gitu. Tapi kalau di sini paling mungkin berarti yang memiliki kemungkinan yang paling mendekati fakta gitu. Tapi kemungkinan, tapi paling. Tapi kalau mungkin doang, ini merupakan suatu asumsi. Oke, ingat ya. Itu untuk tipe-tipe soal yang seperti ini. Nah, sekarang dia minta pasti benar. Di sini ada dua. Manakah dua pernyataan berikut yang pasti benar? Ini jawabannya ada dua. Di sini jawabannya ada dua ya. Jadi nanti ada tipe soal yang dimana kamu bisa menjawab dua. Kalau misalkan salah satunya salah, kamu dihitungnya salah. Makanya kamu harus benar tuh dua-duanya. Gimana cara taunya? Kalau kamu klik ini sama klik ini bisa, ya udah berarti jawabannya dua gitu. Tapi kalau misalkan dia bilang hanya satu pernyataan, ya berarti udah jelas-jelas satu jawabannya. Akan lebih bagus sih kalau memang di soal itu manakah dua pernyataan berikut yang pasti benar. Itu akan lebih enak tuh. Kamu jadi lebih tahu, oh ini jawabannya ada dua gitu ya. Kita langsung aja lihat di opsinya. Siswa-siswi yang memiliki nilai di bawah standar kelulusan
tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan. Sekarang kamu cocokin opsi yang ini dengan bacaan. Udah sesuai belum tuh pernyataannya? Sekarang lihat, siswa-siswa yang memiliki nilai di bawah standar. Nah, ini ngomongin nilai di bawah standar kelulusan masih ditemukan pada sedikitnya 5 orang siswa. Kan katanya siswa yang nilainya di bawah standar itu nggak diwajibin untuk mengikuti ujian perbaikan. Tapi di sini ada kata-kata diwajibkan bagi siswa-siswa yang memiliki nilai di bawah standar. Di sini kan kata-katanya adalah diwajibkan. Di sini bilang tidak diwajibkan. Berarti ini benar atau salah? Iya, ini salah. Kan yang kita minta adalah yang benar ya. Nih, diwajibkan, ini tidak diwajibkan. Oke, berarti coret. Selanjutnya, program remedial membantu siswa-siswi yang belum memenuhi standar KKM. Nah, kita tahu bahwa remed itu atau remedial ini adalah ujian perbaikan nih. Ujian perbaikan. Berarti itu akan membantu siswa-siswa yang belum memenuhi standar KKM. Pernyataannya ini benar atau salah? Benar ya? Iya. Ini pernyataannya benar. Karena bagi siswa-siswa yang di bawah KKM, ya kan? Itu harus mengikuti ujian perbaikan atau wajib mengikuti ujian perbaikan. Berarti ini pernyataannya benar. Selanjutnya, siswa-siswi yang memiliki nilai yang memenuhi standar KKM diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan. Lah, kan dia nilainya udah memenuhi standar KKM. Ngapain dia diwajibkan lagi untuk mengikuti ujian? Orang udah cukup kok nilainya, ya nggak? Iya, berarti ini pernyataannya salah. Selanjutnya, siswa-siswi yang memiliki nilai di bawah standar kelulusan diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan. Ini kata-katanya sama aja ya, sama persis nggak sih sama yang kalimat ketiga ini? Ya, sama persis. Intinya kalau siswanya itu nilainya di bawah KKM, pasti dia harus mengikuti ujian perbaikan. Ya, ini juga sama tuh, yang B sama D. Kalau yang ini, semua murid kelas 10 mendapatkan hasil ulangan sesuai dengan standar. Ini nggak ada, ini adalah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan isi bacaan. Tuh. Karena kata-katanya apa? Semua murid kelas 10 mendapatkan hasil ulangan yang sesuai dengan standar. Ini kelas 10 katanya udah diperiksa kan? Nggak semua kan? Ada berapa? Ada 5 orang, sedikitnya 5 orang siswa yang dia itu di bawah KKM. Tuh. Jadi kata-kata semuanya ini itu nggak sesuai tuh dengan pernyataan yang ada pada bacaan. Oke? Berarti jawabannya B sama D. Gampang ya untuk soal penalaran umum. Oke, sebenarnya gampang ya untuk tipe soal-soal penalaran umum. Jadi untuk tipe soal penalaran umum ini ada tipe-tipe soal bacaannya itu berupa suatu informasi, ada juga bentuk soalnya itu yang berkaitan dengan kegiatan sekolah kamu. Bagaimana kamu menyimpulkan suatu kegiatan dalam bacaan tersebut gitu. Jadi entah itu dalam bentuk kesimpulan, entah itu dalam bentuk pernyataan yang pasti benar, paling mungkin benar, mungkin benar. Itu adalah penalaran. Untuk penalaran induktif dan deduktif. Selanjutnya adalah penalaran kuantitatif. Untuk penalaran kuantitatif ini, kamu harus mengubah suatu bacaan menjadi penalaran kuantitatif atau pola matematika sederhana. Sekarang kita lihat di sini. 1/4 dari suatu angka, kita misalin aja suatu angka ini adalah X ya. Nah, 1/4 dari suatu angka berarti 1/4 X. Adalah itu berarti sama dengan. Berarti kamu harus ubah dalam bentuk operasi matematika sederhana seperti ini. Terus 3 kurangnya dari 1/3 angka tersebut. Nah, kalau untuk kayak gini, kamu mulainya dari kata-kata dari dulu nih. Kamu mulai dari sini. 1/3 dari 1/3 angka tersebut berarti 1/3 X kurangnya 3. Jadi bacanya itu dari belakang terus menuju ke depan. Buat kamu ubah dalam bentuk operasi matematika sederhana. 1/3 X, ini kan angka tersebutnya itu kakak sebutin sebagai X kan. 1/3 X kurangnya 3. Kalau misalkan kamu bilang 3 kurangnya, nanti kamu malah bingung. Ini maksudnya 3 kurangnya apa ya? Jadi kamu lihatnya dari kata-kata dari 1/3 angka tersebut aja. Jadi kata-kata dari ini kamu kunci nih. Jadi ngelihatnya itu dari sini. Bacanya itu dari belakang menuju ke depan. Tuh, untuk kamu ubah dalam operasi matematika. Selanjutnya, kamu bisa pakai cara mencari X-nya itu 1/3-nya dipindahin ke sini. Jadinya 1/4 X dikurang 1/3 X gitu. Atau
seperempat X-nya pindahin ke sini. Kamu bisa ini dipindahin ke sini atau ini dipindahin ke sini. Pokoknya intinya kamu harus cari X-nya itu berapa. Kan angka tersebut kan, X-nya itu berapa. Kamu bisa pakai cara kayak gitu ya, pindah-pindahin nih 3-nya ke sini, seperempat X-nya pindahin ke sini bisa. Jadi 3 sama dengan sepertiga X dikurang seperempat X. Kamu bisa pakai cara itu. Atau kamu pakai cara KPK dari bawahnya ini nih. KPK dari 4 sama 3. Kamu kaliin semuanya sama dia. Dikali 4 sama 3 dikali 12 aja semua. Biar pecahannya hilang. Jadi kalau emang kamu mau cara pindah-pindahin kayak gitu kan masih ada pecahannya tuh. Nah, untuk menghilangkan pecahan itu kamu kaliin aja sama KPK-nya yaitu 12. Jadi seperempat dikali 12 berapa? Langsung aja ya, 3X gitu. Sama dengan sepertiga dikali 12 berapa? 4X dikurang 3 dikali 12 yaitu 36. Ya udah, berarti tinggal dipindahin aja tuh. Baru sekarang lebih enak ya mindahinnya. Jadi di sini 36 ini 4X dikurang 3X. Berarti 4X dikurang 3X berapa? X aja dong, 1 kan? Ya, berarti X-nya berapa nilainya? 36. Oke, itu jawabannya. Jadi intinya untuk penalaran kuantitatif kamu harus ubah kata-katanya itu ke dalam bentuk operasi matematika sederhana. Nah dari situ kamu udah bisa menyesuaikan atau mencari nilai X-nya karena yang dicari itu. Kamu juga bisa mengandaikan yang ditanyakan itu dalam bentuk suatu X gitu. Intinya kamu harus bisa mengubah suatu kalimat dari penalaran kuantitatif ini ke dalam bentuk operasi matematika yang sesuai dan akhirnya kamu bisa mendapatkan jawaban yang benar. Sampai sini aja dulu video dari kakak. Nanti setelah ini akan ada latihan soalnya. Coba ya kamu perbanyak latihan soal, khususnya untuk tipe-tipe soal yang tadi udah kakak jelasin tuh. Semoga aja kamu dapat nilai tinggi dan skor yang luar biasa di UTBK 2023 kali ini. Sampai sini dulu aja video dari kakak, semoga video ini bermanfaat ya. Semangat buat kalian para pejuang UTBK. Mudah-mudahan aja kalian itu keterima di PTN favorit kalian semua ya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!